Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan nama saya Zikri Muhammad Iqbal, NIM 191420 165. Di sebelah kiri saya ada saya Ahmad Arifin Firmansyah dengan NIM 1914 dan sebelah kanan saya Fikri Alvin Manijen dengan NIM 191420 185. Di video kali ini kami akan memaparkan video presentasi dengan berjudul Pemahaman atas Pengendalian Intern. Oke, happy watching guys. Pada pembahasan yang pertama yaitu standar pekerjaan lapangan kedua. Standar pekerjaan lapangan kedua ini berbunyi sebagai berikut. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Nah, sebelum diuraikan secara mendalam maksud standar pekerjaan lapangan kedua ini, akan diuraikan lebih dulu definisi dan konsep pengendalian intern sebagai objek yang harus dipahami oleh auditor. Di sini definisi pengendalian intern. Menurut SA Seksi 319, pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit laporan keuangan paragraf 6 mendefinisikan bahwa pengendalian intern adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini. Golongan yang pertama yaitu keandalan pelaporan keuangan, yang kedua kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan yang ketiga efektivitas dan efisiensi operasi. Masuk pada konsep dasar pengendalian intern. Yang pertama, pengendalian intern merupakan suatu proses yang mana proses ini untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas. Yang kedua, pengendalian intern dijalankan oleh orang. Nah, pengendalian intern ini bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir saja, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang mencakup Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain. Kemudian yang ketiga, pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan Dewan Komisaris entitas. Yang mana keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat serta pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan yang mutlak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan. Yang saling berkaitan itu ada pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Kemudian tujuan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern ini adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian 3 golongan tujuan yang tadi ya. Yang pertama yaitu keandalan informasi keuangan, yang kedua kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, yang ketiga efektivitas dan efisiensi operasi. Dan dalam tujuan pengendalian intern ini tidak semua tujuan tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan. Tanggung jawab auditor dalam mematuhi standar pekerjaan lapangan kedua sebagaimana disajikan di atas hanya dibatasi pada golongan tujuan pertama, yaitu keandalan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, auditor berkewajiban untuk memahami pengendalian intern yang ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya tentang keterbatasan pengendalian intern suatu entitas yang akan dibahas oleh saya, Fikri Alvin Manijen. Di
Di sini keterbatasan pengendalian intern suatu entitas ini ada 5. Yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan. Yang kedua, ada gangguan. Yang ketiga, ada kolusi. Keempat, pengabaian oleh manajemen. Dan yang kelima, ada biaya lawan manfaat. Nah, apa itu kesalahan dalam pertimbangan? Kesalahan dalam pertimbangan ini seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. Nah, yang kedua ada gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. Dan yang ketiga, kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Nah, kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. Dan keempat itu ada pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya, manajemen melaporkan laba yang lebih dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Kelima, ada biaya lawan manfaat. Nah, biaya yang diperlukan mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut, karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan. Manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian intern suatu entitas? Nah, setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab dan menjadi bagian dari pengendalian intern organisasi. Selain itu, beberapa pihak luar seperti auditor independen dan badan pengatur juga dapat membantu organisasi dengan cara memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen untuk pemberlakuan pengendalian intern dalam organisasi tersebut. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian intern, yang pertama, manajemen, yang kedua, dewan komisaris dan komite audit, yang ketiga, auditor intern, yang keempat, personel lain entitas, kelima, ada auditor independen, yang keenam, ada pengendalian intern entitas, dan yang ketujuh, ada pihak luar lain. Nah, selanjutnya kita membahas tentang unsur pengendalian intern. Nah, menurut SA seksi 319 pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit, laporan keuangan paragraf 07 menyebutkan 5 unsur pokok pengendalian intern. Nah, apa saja? Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penaksiran resiko. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Yang keempat, aktivitas pengendalian. Dan yang kelima, ada pemantauan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang pemahaman atas pengendalian intern dan pengujian pengendalian. Pengendalian intern yang berlaku dalam entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat atau kewajaran laporan keuangan yang diauditnya, auditor meletakkan kepercayaan atas efektivitas pengendalian intern dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material dalam proses akuntansi.
Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya ada pengujian pengendalian. Untuk menguji kepatuhan terhadap pengendalian intern, auditor melakukan dua macam pengujian. Pertama, ada pengujian adanya kepatuhan terhadap pengendalian intern dan pengujian tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern. Sedangkan untuk menentukan apakah informasi mengenai pengendalian yang dikumpulkan oleh auditor benar-benar ada, auditor melakukan dua macam pengujian. Yang pertama, pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu. Dalam membuktikan adanya kepatuhan pengendalian intern, auditor dapat memilih transaksi tertentu, kemudian melakukan pengamatan adanya unsur-unsur pengendalian intern dalam pelaksanaan transaksi tersebut, sejak transaksi tersebut dimulai sampai dengan selesai. Kemudian yang kedua, ada pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat. Dalam hal tertentu, auditor seringkali melakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian intern dengan cara melaksanakan pengujian terhadap transaksi tertentu yang telah terjadi dan telah dicatat dalam catatan akuntansi. Dalam hal ini, auditor harus memilih transaksi tertentu kemudian mengikuti pelaksanaannya sejak awal sampai selesai melalui dokumen-dokumen yang telah dibuat dalam transaksi tersebut dan pencatatannya dalam catatan akuntansi. Kemudian poin selanjutnya adalah dokumentasi informasi tentang pengendalian intern yang berlaku. Ada 3 cara yang biasanya dilakukan oleh auditor untuk mendokumentasikan informasi mengenai pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan. Yang pertama, kuesioner pengendalian intern baku. Merupakan cara yang banyak dipakai oleh auditor dalam mendokumentasikan informasi pengendalian intern kliennya. Kuesioner pengendalian intern baku ini disusun untuk dapat diterapkan dalam berbagai macam perusahaan dan biasanya dibuat untuk tiap-tiap siklus kegiatan perusahaan yang diperiksa. Misalnya, siklus pendapatan, siklus pembelian, siklus penggajian dan pengupahan, siklus biaya, dan siklus kas. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalamnya susun sedemikian rupa sehingga jawaban yang diharapkan hanya terdiri dari ya, tidak, dan tidak dapat diterapkan. Jika jawaban-jawaban yang diperoleh sebagian besar ya, berarti pengendalian intern kalian baik. Sedangkan jika jawabannya sebagian besar tidak, berarti pengendalian internnya lemah. Kemudian yang kedua, ada uraian tertulis. Uraian tertulis ini biasanya berisi identitas karyawan yang melaksanakan suatu fungsi dan uraian terinci cara pelaksanaan fungsinya. Biasanya, pembuatan uraian tertulis dilakukan jika terdapat pengendalian intern yang bersifat unik, yang tidak tercakup dalam kuesioner pengendalian intern baku. Penggunaan uraian tertulis hanya praktis diterapkan pada audit atas laporan keuangan perusahaan yang kecil saja. Lalu yang ketiga ada bagan alir sistem. Penggunaan cara ini memungkinkan auditor melakukan penilaian secara cepat mengenai efektif atau tidaknya pengendalian intern dan menghindari review secara rinci terhadap uraian tertulis dan jawaban yang terdapat dalam kuesioner pengendalian intern baku. Selanjutnya, sumber informasi untuk memperoleh gambaran pengendalian intern yang berlaku. Yang pertama, ada bagan organisasi dan deskripsi jabatan. Yang kedua, buku pedoman akun. Kemudian yang ketiga, buku pedoman sistem akuntansi. 4, permintaan keterangan kepada karyawan inti. Kemudian yang kelima, permintaan keterangan kepada karyawan pelaksana. Lalu yang keenam, laporan, kertas kerja, dan program auditor intern. Kemudian yang ketujuh, pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, dokumen, peralatan mekanis, dan media lain yang digunakan untuk mencatat transaksi, mengolah data keuangan, dan data operasi. Lalu yang kedelapan, kunjungan ke seluruh kantor dan pabrik. Lalu yang 9, laporan mengenai rekomendasi perbaikan, pengendalian intern, dan laporan audit.
tahun sebelumnya yang telah diterbitkan. Dan selanjutnya ada hasil pemahaman terhadap pengendalian intern. Setelah auditor mempelajari pengendalian intern yang berlaku, auditor harus mengujinya untuk menentukan sampai seberapa jauh pengendalian tersebut dapat dipercaya. Atas dasar hasil pemahaman nilai, auditor melakukan perubahan-perubahan pada program auditnya, yaitu dengan cara memperluas prosedur audit pada objek-objek audit yang pengendalian internnya lemah. Hanya setelah memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, auditor dapat menyusun program audit yang lengkap dan cocok dengan objek yang diperiksa. Hasil pemahaman auditor atas pengendalian intern dicantumkan dalam suatu kertas kerja yang berisi kelemahan dan kekuatan pengendalian intern klien. Pengaruh kelemahan dan kekuatan pengendalian intern tersebut terhadap luas prosedur audit yang akan dilaksanakan dan rekomendasi yang ditujukan kepada klien untuk memperbaiki bagian-bagian yang lemah dalam pengendalian intern. Lalu selanjutnya ada audit intern atau internal auditing. Standar akuntansi seksi 322 pertimbangan auditor atas fungsi audit intern dalam audit atas laporan keuangan memberikan panduan bagi auditor independen dalam mempertimbangkan pekerjaan auditor intern dan dalam menggunakan pekerjaan auditor intern untuk membagi pelaksanaan audit atas laporan keuangan klien. Audit intern berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor intern melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Pertama, pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dan mendorong penggunaan pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum. Yang kedua, menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi. Kemudian yang ketiga, menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. Lalu yang keempat, menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan usaha. Nah, oke guys, thank you for watching and thank you for attention. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan pada video kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung masuk ke Google Classroom pada kolom komentar atau bisa masuk lewat link ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf sekali lagi dari kelompok 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you guys.